Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. TSK-nya itu baru 5 orang. Untuk BB-nya itu narkoba mungkin sekitar 40 gram. 40 gram. Kalau petugas ukur yang ada di Bau-Bau terdiri dari petugas ukur ASN. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga Mei 2025, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 5 kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mengandalkan 16 petugas ukur untuk memastikan setiap permohonan layanan pertanahan berjalan akurat dan sesuai prosedur. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 14 Mei 2025 bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Hingga Mei 2025, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 5 kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan. Satuan Reserse Satres Narkoba Polres Bau-Bau kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan peredaran narkotika. Hingga pertengahan Mei 2025, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 5 kasus penyalahgunaan narkotika dengan total barang bukti yang diamankan mencapai 40 gram sabu. Salah satu kasus terbaru melibatkan seorang pemuda yang merupakan eks-pekerja tambang. Ia ditangkap saat berperan sebagai kurir sabu dengan barang bukti sabu seberat 5,32 gram. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Joni Arani mengatakan, dari 5 kasus yang telah ditangani Polres mengamankan sejumlah 5 orang tersangka. Para pelaku sebagian besar masih berada pada usia produktif. Mirisnya 1 dari 5 tersangka merupakan oknum aparatur sipil negara yang kembali terlibat dalam kasus narkoba. Ini pengungkapan yang kelima. Kasus kelima narkoba yang diungkap Polres Bau-Bau. Ini yang terbesar atau gimana, Pak? Kalau yang terbesar ini 5, Oke. Total BB yang sudah diamankan sampai dengan saat ini untuk narkoba, Pak? narkoba itu sudah sekitar 40 gram ya. TSK-nya itu baru 5 orang. Untuk BB-nya itu narkoba mungkin sekitar 40 gram. 40 gram. Berdasarkan data kepolisian setempat, tren kasus narkotika di Kota Bau-Bau terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024 tercatat 17 tindak pidana penyalahgunaan narkoba, naik 58,82% dibanding tahun 2023 yang hanya mencatat 10 kasus. Barang bukti yang disita pun meningkat signifikan dari 54,25 gram pada tahun 2023 menjadi 186,15 gram sabu sepanjang tahun 2024. Menanggapi meningkatnya kasus peredaran narkoba, Polres Bau-Bau menegaskan komitmennya untuk menuntaskan jaringan peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Berbagai langkah intensif dilakukan, termasuk upaya pelacakan terhadap bandar utama pemasok narkoba di Kota Bau-Bau. Polres Bau-Bau menghimbau masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan narkoba dengan cara melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Waode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mengandalkan 16 petugas ukur yang memastikan setiap permohonan layanan pertanahan berjalan akurat dan sesuai prosedur. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kalau petugas ukur yang ada di Bau-Bau terdiri dari petugas ukur ASN 3 orang. Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau mengandalkan 16 petugas ukur untuk memastikan setiap permohonan layanan pertanahan berjalan akurat dan sesuai prosedur. Komposisi juru ukur yang terdiri dari 3 ASN, 1 P3K, dan 12 asisten surveyor kadastral ini dinilai memadai untuk menangani beban kerja di lapangan. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Bau-Bau, Laude Sarvin menjelaskan, para petugas yang terdiri dari 10 laki-laki dan 6 perempuan ini bertugas melakukan pengukuran tanah, plotting ulang sertifikat lama, hingga memverifikasi kesesuaian antara data fisik di lapangan dan dokumen resmi. Kalau petugas ukur yang ada di Bau-Bau terdiri dari petugas ukur ASN 3 orang, P3K
juga dia sebagai petugas ukur 1 orang, sama yang ASK, asisten surveyor kadastral, itu ada 12 orang. Totalnya 16. Tentunya melakukan pengukuran, terus plotting itu maksudnya ada sertifikat lama yang belum terplot, itu dilakukan plotting, turun di lapangan untuk ditahu koordinatnya, posisinya di mana untuk dilakukan pengukuran. Menurut Sarvin, permohonan pengukuran hampir selalu masuk setiap hari, terutama dari masyarakat yang mengurus balik nama, roya maupun pembuatan sertifikat baru. Kondisi ini menjadikan peran petugas ukur sangat vital dalam menjaga keakuratan data pertanahan. Namun, Sarvin juga mengungkapkan masih adanya kendala teknis di lapangan, salah satunya adalah sulitnya menghubungi pemohon saat petugas ukur sudah berada di lokasi. Meski demikian, dengan kekuatan tim yang ada, Kanta Bau-Bau optimis dapat terus menjaga kualitas pelayanan pertanahan, khususnya dalam urusan pengukuran dan pemetaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Kepolisian Resort Buton melalui tim gabungan Pekat Anoa 2025 terus melakukan patroli cipta kondisi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha melalui Kasih Humas AKP Suwoto mengatakan sasaran utama kegiatan ini adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak negatif dari praktik-praktik premanisme termasuk pungutan liar dan tindakan intimidasi yang meresahkan. Dalam pelaksanaan tugas, tim melaksanakan patroli secara intensif dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. AKP Suwoto menyampaikan bahwa operasi premanisme ini merupakan bagian dari langkah strategis kepolisian dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Buton. Dari operasi Pekat yang sudah berjalan beberapa hari ini, telah ditemukan beberapa oknum yang diduga melakukan praktik pungutan liar di beberapa titik yang ada di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. AKP Suwoto juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap waspada, berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, serta tidak segan melaporkan segala bentuk tindakan yang mengarah pada premanisme, pungli, dan penyakit masyarakat lainnya. Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Sambut Sekolah Rakyat, Pemkab Buton Selatan akan lakukan pendataan calon siswa berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kan sudah ada data tuh dari keluarga yang tidak mampu di masing-masing kecamatan. Kami sampaikan nanti untuk usia-usia sekolah nanti kalau kemudian sekolah rakyat ini. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyambut antusias rencana pembangunan sekolah rakyat, sebuah program yang bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, terutama yang berada di usia sekolah, akan memiliki kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan tanpa terkendala oleh faktor ekonomi. Penjabat Sekda Buton Selatan, Laude Darussalam mengungkapkan bahwa data keluarga miskin di Buton Selatan mencapai lebih dari 58.000 keluarga. Data ini bersumber dari Kementerian Sosial yang kemudian akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan. Verifikasi ini bertujuan untuk mencatat anak-anak yang belum mengenyam pendidikan dasar, SD dan SMP yang nantinya akan menjadi calon siswa di sekolah rakyat. Kan sudah ada data tuh dari keluarga yang tidak mampu di masing-masing kecamatan. Kami sampaikan nanti untuk usia-usia sekolah nanti kalau kemudian sekolah rakyat ini hadirnya tahun depan atau 2 tahun depan, kita sudah punya database nanti kita akan bekerjasama dengan para camat dan lurah bahwa inilah calon siswa kita. Jadi
proaktif dari lurah dan camat sangat penting untuk mendapatkan termasuk garis paling bawahnya yaitu RT dan RW untuk kemudian data dari dinas sosial tadi yang tidak mampu tadi itu yang kemudian didapat. Mudah-mudahan program ini secepatnya ada sehingga nanti tahun depan atau 2 tahun depan itu sudah bisa ada di Kabupaten Buton Selatan. Lebih lanjut, Darussalam menambahkan bahwa kondisi saat ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah SD negeri dan SMP negeri di seluruh kecamatan. Di Buton Selatan terdapat 74 SD negeri, sementara SMP negeri baru berjumlah 32 sekolah. Meskipun demikian, Dinas Pendidikan Buton Selatan mencatat bahwa hampir 90% anak usia sekolah di daerah ini telah mengenyam pendidikan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sangat optimis bahwa kehadiran sekolah rakyat akan menjadi pelengkap yang saling mendukung dengan sekolah-sekolah yang sudah ada. Dengan begitu, seluruh masyarakat di Buton Selatan tanpa terkecuali akan memiliki kesempatan untuk bersekolah secara gratis dan memperoleh pendidikan yang layak. Itu dari 74 sekolah SD ini tadi dilayani oleh guru sebanyak 11.324 guru, di mana terdiri dari tenaga guru PNS itu sekarang ini ada 782, kemudian ada tambahan P3K 619 dan GTT kami itu ada 1.429. Kemudian bagaimana adalah rekrutmen guru sekolah rakyat ini, kami tinggal menunggu dari provinsi atau dari pusat. Program ini diharapkan menjadi langkah penting untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus. Dengan semangat pemerataan pendidikan dan pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh anak, sekolah rakyat diharapkan dapat mengatasi hambatan sosial ekonomi yang sering menghalangi akses pendidikan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Buton Selatan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga Mei 2025, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 5 kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mengandalkan 16 petugas ukur untuk memastikan setiap permohonan layanan pertanahan berjalan akurat dan sesuai prosedur. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Wodi Sabaria terus mengudara untuk Indonesia.